Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, mari pada kesempatan ini kita kembali belajar bersama Pak Pur dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Ini. Tentunya anak-anak, materi ini berada pada kompetensi dasar 3.2. Apa itu kompetensi dasar 3.2? Adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Itu berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan atau adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Ini anak-anak. Tentunya kita di dalam belajar ingin memiliki satu capaian. Capaian kompetensi apa? Dengan indikator menentukan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menentukan unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ini anak-anak. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kita sudah tahu bahwa kita akan punya capaian seperti itu, punya target seperti itu. Dengan demikian pun kita juga harus merumuskan. Kita melangkah, mempunyai suatu kegiatan, harus ada tujuannya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini, mari kita rumuskan bersama. Agar kita nanti tidak kemana-mana pembahasannya, maka kita harus punya tujuan yang jelas. Tujuan kita antara lain, setelah siswa mempelajari teks laporan percobaan ini, siswa dapat menentukan struktur teks laporan percobaan ini dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan itu dengan baik pula. Ini yang menjadi tujuan kita. Sudah paham anak-anak? Oke, terima kasih. Karena kita sudah mempelajari, mengidentifikasi apa itu pengertian teks laporan percobaan, sudah mengerti ciri-cirinya, sudah mengerti apa isi laporan teks percobaan itu, maka sekarang mari kita amati bersama-sama sebuah teks juga, yaitu teks laporan percobaan membuat kecambah kedelai. Tujuan, kecambah kedelai merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik. Selain menyehatkan, ia memiliki rasa khas yang lezat, sehingga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Ini alat dan bahannya: biji kedelai kering 2, wadah ukuran besar 3, air untuk membersihkan dan meredam kedelai 4, ember yang diberi lubang-lubang kecil di bagian bawah dan besek bambu. Ini alat dan bahannya. Langkah-langkahnya 1. Bersihkan kedelai yang sudah disiapkan dari kedelai yang rusak, lalu gunakan wadah untuk mencuci kedelai. 2. Rendam kedelai yang sudah dibersihkan sampai seluruh kedelai terendam.
Proses perendaman dilakukan antara 6 sampai 8 jam. 3. Biji yang sudah terendam akan tampak mekar. Selanjutnya dilakukan proses penyemaian dengan memindahkan kedelai pada ember yang telah dilubangi atau besek bambu. Berikutnya, simpan kedelai pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Kelima, siram kedelai antara 3 sampai 4 jam. Keenam, kecambah kedelai sudah bisa dipanen setelah 3 hari atau setelah kecambah panjang. Hasil percobaan. Kecambah kedelai yang dibuat berdasarkan prosedurnya itu akan menghasilkan kecambah kedelai yang panjang dan siap diolah menjadi makanan lezat dan bergizi. Biji kedelai sedikit saja sudah bisa menghasilkan kecambah yang banyak dan beratnya mencapai 2 kali lipat. Kesimpulannya, membuat kedelai kecambah dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, sehingga siapa saja dapat mempraktekannya. Perlu diingat anak-anak, bahwa setiap jenis kedelai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap air, sehingga ada beberapa kecambah kedelai yang dapat dipanen sekitar 3-4 hari, dan ada pula yang lebih dari itu. Ini kita bersama-sama sudah mengamati sebuah tek, anak-anak. Sudah kita amati bersama-sama. Sehingga kita muncul pertanyaan dalam diri kita. Karena tujuan kita itu akan mengetahui struktur tek dan unsur kebahasaannya, maka kita ini mempunyai pertanyaan besar untuk mencapai tujuan itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana atau apa struktur tek laporan percobaan itu. Kemudian yang kedua, apa unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaan dari tek laporan percobaan itu ada apa saja di dalamnya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena kita bertanya-tanya besar untuk mencapai satu tujuan, orang mempunyai tujuan besar dan ingin tercapai, pasti dia itu bertanya-tanya. Maka mari kita menggali informasi bersama-sama. Anda boleh menggali informasi melalui buku paket, Anda bisa menggali informasi di internet ataupun narasumber. Tapi di sini mari kita bahas bersama-sama. Struktur tek laporan percobaan. Apa strukturnya? Maaf, kita akan melihat bahwa struktur tek dikajikan dalam dua cara ini. Pertama, ada yang disajikan dalam bentuk eksplanasi atau deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah tek itu disajikan dengan bentuk atau dengan susunan yang sistematik, layaknya laporan ilmiah. Ini sebenarnya semuanya adalah hasil penelitian, percobaan. Tapi ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama disajikan dalam bentuk eksplanasi atau deskripsi. Ini strukturnya dibagi menjadi 2 bagian saja. Bagiannya apa? Yang pertama adalah bagian umum, yang berisi klasifikasi dan pernyataan. Apa itu? Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Ini klasifikasi umum. Kemudian yang kedua, uraian. Uraian itu apa? Uraian 1, uraian 2, uraian 3, atau uraian begitu saja, yang intinya di dalamnya menggambarkan sesuatu yang dibahas. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci. Bagian per bagian, kebiasaan, atau kebutuhan. Bagaimana penggunaan bahan dan alatnya?
perilaku dominannya bagaimana, kemudian hal-hal khususnya bagaimana, hasil dan kesimpulannya seperti apa. Ini dituangkan dalam bentuk deskripsi, ditulis paragraf. Kemudian yang kedua ada teks laporan percobaan disajikan dalam bentuk ini sistematik. Sistematika penulisan. Pertama ada judul. Kedua itu ada objek yang diteliti atau yang dilaporkan dari percobaan itu. 3. Siapa pelaku percobaannya. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Apa tujuan melakukan percobaan. 6. Apa bahan dan alatnya. 7. Bagaimana langkah-langkahnya. 8. Bagaimana hasil percobaan itu. 9. Simpulannya seperti apa. Dan yang terakhir, cantumkan daftar pustakanya. Cantumkan daftar pustakanya. Tentunya dalam menulis daftar pustaka, bila mana anak-anak menggunakan buku, jangan lupa tulis nama pengarangnya, nama pengarang, titik, tahun terbit buku itu, titik, kemudian judul bukunya apa. Setelah judul bukunya apa, kota terbitnya di mana, titik, terus penerbitnya siapa. Itu aja urut-urutannya. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan yang terakhir adalah nama penerbitnya. Sudah selesai. Ini itu struktur laporan percobaan. Bagaimana? Jelas anak-anak, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Berikut kita akan menuju pada kebahasaannya. Kalau strukturnya kita sudah mengerti, berarti kita tinggal menuju pada bagaimana unsur kebahasaan dari teks laporan percobaan itu. Kita saksikan bersama-sama. Yes. Ini. Sebelum kita menuju pada unsur kebahasaan, maaf anak-anak, ini kita perjelas lagi. Yaitu struktur yang disajikan secara sistematik itu, ini tadi judulnya. Judul itu kalimatnya tuh padat, singkat, komunikatif, dan jelas. Etika penulisan judul, hati-hati. Kalau ditulis dengan huruf besar semuanya, nggak masalah. Huruf kapital semua. Misalkan membuat apa tadi, kecambah. Huruf besar semua. Tetapi kalau dibuat huruf besar, huruf kecil itu yang dibesarkan adalah yang awal kata. Misalnya cara membuat atau percobaan membuat taplak meja. Membuat taplak meja. Berarti ada 3 kata, berarti MTB. Tetapi manakala itu ada kata hubung, lalu dan ketika itu dipakai dengan huruf kecil. Objek anak-anak. Objek itu adalah benda yang diteliti. Tadi sudah kita jelaskan. Tempat waktu sudah jelas. Tujuan jelas. Bahan dan alat. Alat itu adalah pendukung percobaan. Kemudian bahan itu adalah bahan pokok yang diolah, yang nanti akan habis sekali. Dipakai. Langkah-langkah itu urutan prosesnya. Hasil itu adalah yang ditemukan setelah percobaan. Simpulan itu apa? Adalah intisari percobaan yang sesuai dengan tujuan. Daftar pustaka itu rujukannya. Bagaimana caranya itu? Kalian lihat rujukannya. Nah, nama, tahun, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Ini anak-anak terkait dengan sistematika dalam pembuatan laporan percobaan manakala kita itu menyajikan dalam bentuk yang sistematik. Baik, sesuai yang disampaikan Pak Pur, menuju pada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama, nah ini memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik
Apa itu anak-anak? Yaitu misalnya memperkenalkan adanya alat transportasi umum, makanan yang bergizi, mamalia atau apalah objek yang akan dikenalkan. Kecambah tadi dikenalkan juga. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Apa itu? Ada maka, ketika, lalu, kemudian, dan sebagainya. Hal ini adalah untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain agar bisa padu dalam satu bacaan itu atau koherensi. Ini koherensi adalah perpaduan paragraf, nyambung gitu loh Mas ya. Jadi kalimat itu nyambung. Kemudian yang kedua, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Ya, tentunya sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Kalau kita itu dalam laporan percobaan tentang reaksi kimia misalnya, di sana itu ada istilah-istilah. Biasanya ada. Tapi nanti kalau anak-anak diminta untuk menelaah, manakala itu tidak ada, ya jangan mengada-ada itu istilah-istilah seperti itu. Tidak ada, tulis tidak ada itu. Kemudian menggunakan kalimat aktif, melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya kata-katanya apa? Ada siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain-lain. Banyak sekali kalimat-kalimat dengan kata perintah seperti itu. Berikut anak-anak, kita menuju pada menggunakan kata bilangan. Di dalam teks percobaan, di sana ada ukuran biasanya. 2 sendok atau 3 apa, 3 hari, 3 malam, itu ada kata bilangan. Apa itu? Ya ini kata bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Ini suatu benda, kemudian kata ganti orang katakan apa? Iya, akan berapa, bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya disertai dengan foto, disertai dengan tabel, disertai dengan gambar untuk memperkuat hasil dari pengamatan itu. Apa? Gambar, tabel, diagram, label, dan sebagainya. Ini unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah kita gali informasi tentang struktur dan unsur kebahasaannya? Sekarang mari kita menelaah bersama-sama. Kita telaah struktur teks. Ya. Saksikan tayangan anak-anak. Struktur ini umum dan urean. Umum itu bagaimana? Umum itu adalah klasifikasi pernyataan. Pernyataan di situ adalah ungkapan yang secara umum menjelaskan tentang apa yang akan menjadi percobaan itu. Maka bukti kalimatnya kecambah kedelai merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik. Selain menyehatkan, kecambah kedelai juga memiliki rasa yang khas dan lezat. Sehingga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, uraian. Jadi setelah kita ada umum, kemudian uraian. Uraian 1, uraian 2, uraian 3. Manakala dibuat dalam bentuk
dalam bentuk apa itu tadi deskripsi, maka alat dan bahan. Yang kedua, alat bahan yang digunakan adalah 1 biji kedelai, 2 wadah dan sebagainya. Baik, urian berikutnya, urian yang kedua, bagaimana langkah-langkahnya diuraikan. Langkah-langkah membuat adalah membersihkan kedelai dengan ini. Hanya itu saja, anak-anak. Menelaah struktur teks. Kemudian yang berikutnya langsung menelaah unsur kebahasaannya. Kebahasaannya bagaimana? Yang pertama, memperkenalkan aspek secara umum. Penjelasannya, buktinya, aspek yang diperkenalkan apa? Kecambah kedelai. Yang kedua, menggunakan kata tugas dengan hubungan logis. Kalimatnya di situ. Bersihkan kedelai yang sudah dipersiapkan dari kedelai yang rusak. Lalu, gunakan wadah untuk mencuci kedelai. Menggunakan kalimat aktif, membuat kedelai, kecambah kedelai. 4. Menggunakan kalimat perintah, bersihkan, angkatlah, dan seterusnya. Bersihkan kedelai. Ini saya beri contoh satu-satu, anak-anak. Kemudian menggunakan kata bilangan. Ini contoh kata bilangan. Kecambah kedelai sudah bisa dipanen setelah 3 hari. 1, 2, 3, ada bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Keenam, menggunakan kata benda, dan kata benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Membandingkan selain menyehatkan, ia memiliki rasa yang khas. Ia itu kan sebenarnya untuk manusia. Diperbandingkan benda, ia itu maksudnya siapa toh? Kecambah kedelai. Ketujuh, foto. Kebetulan di tag yang tadi itu tidak dijumpai foto maupun di diagram. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah ada gambaran? Oke, struktur sudah bisa kita kuasai. Kemudian menelaah kebahasaan pun sudah bisa kita kuasai. Akhirnya akan kita simpulkan bersama-sama bahwa struktur teks laporan percobaan dapat ditelaah berdasarkan klasifikasi umum dan uraian. Akan tetapi dapat pula dianalisis sesuai sistematika dalam penulisan ilmiah. Ada judul, ada objek, pelaku, percobaan, tempat dan waktu, judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian di dalam menelaah unsur kebahasaannya dapat menggunakan atau dapat menemukan ciri-ciri kebahasaan dari laporan percobaan itu. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sudah mengerti? Selamat mencoba, nanti ada soal-soal dari Pak Pur untuk kalian kerjakan. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.